Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Senin 27 Maret 2023, hari biasa pekan kelima Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antaramu tidak berdosa, baiklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ingatkah saudara-saudari rumusan doa tobat yang sering kita doakan? Kalimatnya demikian. "Dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini." Itulah penggalan dari rumusan doa tobat yang sering kita doakan ketika menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Saudari-saudaraku, rumusan doa yang kita doakan itu menggemakan lagi sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, di mana dikatakan tadi, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudari-saudaraku, pengampunan adalah peneguhan bahwa dia yang berdosa pun masih bisa belajar untuk hidup baik. Tidak ada kata terlambat. Terlambat bila sudah meninggal, belum sempat bertobat. Pengampunan menjadi tanda nyata bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Tidak menyalahkan dan menghakimi, tapi beri kesempatan kepada kita untuk bangkit berbenah diri. Pengampunan Tuhan bukti nyata cintanya yang total pada kita, sebab cinta sejati itu mewujud dalam mengampuni. Saudari-saudaraku, pengampunan Tuhan perlu disertai dengan sikap tobat yang benar. Dengan mengampuni perempuan berdosa itu, Tuhan Yesus tidak membenarkan perbuatan dosa, persinahan, dan permisif terhadap dosa. Jelas, Tuhan mengajak perempuan itu untuk mengubah hidup agar lebih baik. Yang terlihat jelas dengan perintahnya kepada perempuan itu yaitu jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudari-saudaraku, bertobat
artinya berubah. Berubah artinya juga berbuah. Berbuah ketekunan dalam keutamaan Kristiani, cinta kasih, dan kebaikan. Saudari-saudaraku, masih ada kesempatan bertobat. Bertobat menjadi kesempatan untuk memunculkan kembali semua nilai kerajaan Allah yang sempat redup karena keegoan kita, kesombongan, dan keangkuhan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Maha Pengampun dan murah hati. Kami yang berdosa, Engkau yang menanggung hukumannya. Di saat Engkau mengampuni perempuan berdosa itu, Engkau memberikan hidup yang berkelimpahan kepadanya. Semoga oleh karena belas kasih-Mu, kami pun tetap berjuang untuk hidup baik dan benar, sehingga semakin nyatalah sukacita kerajaan-Mu di dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.